Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak soleh dan solihah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks ulasan. Sebelum belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kebahasaan teks ulasan. Kebahasaan teks ulasan itu ada 4 ya anak-anakku. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab, dan yang terakhir itu menggunakan kata ungkapan saran. Nah, keempat ini akan bulan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama itu ada konjungsi temporal. Sebelum masuk ke konjungsi temporal, Bulan mau tanya dulu nih, konjungsi itu apa anak-anak? Iya betul, jadi konjungsi itu merupakan kata penghubung. Lalu konjungsi temporal itu apa? Sudah pada tahu belum konjungsi temporal itu konjungsi yang seperti apa? Ayo, siapa bisa? Oke, baiklah, kalau begitu Bulan akan jelaskan. Jadi konjungsi temporal itu konjungsi yang menerangkan dua hubungan waktu yang berbeda. Jadi ada dua kegiatan yang berbeda di situ yang dihubungkan dengan satu konjungsi. Nah, terus kata-kata yang sering digunakan apa Bu untuk menunjukkan kalau itu konjungsi temporal? Nah, kata-katanya yang sering digunakan tuh ada kata selanjutnya, kata setelahnya, lalu, sejak, dan akhirnya. Nanti akan Bulan kasih contoh. Jadi kata-kata itu ya yang harus diingat ya. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu ada setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Nah, di situ ada kata kemudian. Nah, kata kemudian yang Bulan kasih kotak biru itu menunjukkan konjungsi temporal atau kata penghubung yang menunjukkan itu adalah konjungsi temporal, menghubungkan dua peristiwa yang berbeda. Nah, di situ kan ada dua kegiatan ya, dua kegiatan antara menunggu minyak panas dan memasukkan bumbu halus. Nah, dua kegiatan itu disambungkan dengan kata kemudian, yaitu dengan konjungsi temporal. Jadi menjadi kalimat yang utuh dan yang kalimat yang baik, seperti itu ya. Baiklah, yang kedua adalah konjungsi penerang. Jadi konjungsi penerang ini adalah kata hubung yang fungsinya sebagai penerang kata yang diikutinya. Nah, kata-kata apa aja Bu yang digunakan dalam konjungsi penerang? Yaitu ada kata yakni, yaitu, dan bahwa. Jadi ketiga kata ini harus selalu kalian ingat, karena ketiga kata ini merupakan ciri khas dari konjungsi penerang untuk menjelaskan atau menerangkan kata yang diikuti. Seperti itu ya. Nah, contohnya itu coba dibaca yang pertama. Ia memakai alasan yang tidak masuk akal untuk tidak masuk sekolah, yakni hilangnya tas. Itu kata yakni itu adalah untuk menerangkan kenapa kok dia bisa dikatakan tidak masuk akal alasannya untuk tidak sekolah, kayak gitu, yaitu yakni kehilangan tas. Jadi kata yakni itu fungsinya sebagai kata penghubung untuk menerangkan kalimat berikutnya, seperti itu ya. Nah, contoh yang kedua adalah kita dapat melakukan pencegahan dari penyakit darah tinggi atau hipertensi, yaitu dengan melakukan bla 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 bla. Nah, ada kata zaitu itu menunjukkan penerang dari kata sebelumnya. Ketika kita mau menjauhi darah tinggi atau hipertensi, yaitu dengan melakukan apa ya, misalnya kegiatan yang tidak terlalu berat, pikiran harus tenang, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah konjungsi penyebab. Jadi kalau konjungsi penyebab ini merupakan kata penghubung yang menjelaskan bahwa sesuatu peristiwa itu terjadi karena suatu sebab tertentu. Nah, kata-kata apa aja yang digunakan? Yaitu ada kata sebab, karena, sebab itu, dan karena itu, oleh karena itu. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi diingat-ingat kata-kata ini. Jadi kata-kata inilah yang merupakan kata penghubung yang menunjukkan sesuatu itu terjadi pasti karena ada sesuatu yang lain atau ada sebab yang lainnya. Nah, untuk contohnya ini ada kalimat. Coba perhatikan.
Alif tidur saat pelajaran bahasa Indonesia karena ia begadang semalaman menonton sepak bola. Nah, di sini ada kata karena yang Bulan kasih kotak biru. Nah, kata karena ini menunjukkan konjungsi penyebab. Kenapa Bulan bisa mengatakan itu? Ya, kata karena ini menunjukkan kenapa kok Alif bisa tidur di kelas. Sebabnya apa? Sebabnya semalaman begadang nonton sepak bola. Jadi kata karena ini menunjukkan sebab si Alif ini tidur di kelas. Nah, untuk yang terakhir adalah ungkapan saran. Jadi yang dimaksud ungkapan saran di sini adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat maupun bentuk himbauan. Kata-kata yang digunakan apa aja, Bu? Nah, kata-kata sebaiknya, seharusnya, hendaklah, hendaknya, seperti itu. Jadi kata-katanya itu lebih menunjukkan kesaran yang disampaikan bisa melalui nasihat atau juga melalui himbauan. Himbauan itu seperti kayak larangan, kayak lebih untuk berhati-hati, itu himbauan. Seperti itu ya. Nah, untuk contohnya, perhatikan kalimat berikut. Ada kata seharusnya kamu memilih warna yang terang, karena jika kamu memilih warna gelap, tulisannya tidak akan tampak. Nah, di situ ada kata seharusnya. Nah, kata seharusnya itu merupakan sebuah ungkapan yang menyatakan himbauan. Lalu, kalimat itu merupakan kalimat nasihat atau himbauan, Bu? Nah, itu merupakan nasihat. Kenapa Bulan kayak gitu? Nah, karena dia memberikan sebuah nasihat. Lebih baik tulisannya itu terang, lebih baik warnanya itu terang supaya tulisannya lebih terlihat. Itu adalah sebuah nasihat, sebuah perkataan yang ada solusinya. Nah, contoh yang kedua ada kalimat menurutku sebaiknya masalah ini dia rundingkan dahulu. Jadi di sini kata sebaiknya itu menunjukkan ungkapan saran untuk merundingkan masalah terlebih dahulu sebelum masalah itu akan memuncak. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ungkapan saran itu bisa disampaikan melalui nasihat maupun melalui himbauan. Alhamdulillah, materi pada hari ini tentang kebahasaan teks ulasan sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Silahkan materinya dicatat. Untuk pertemuan selanjutnya, Bulan akan membahas tentang tugas kalian yang kemarin, yaitu menganalisis struktur teks ulasan karena masih banyak yang bingung. Untuk materi pada hari ini cukup sekian. Tolong jaga kesehatan, selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.